Memperkenalkan diri, saya Ahmad Basuki Santoso dari cabang Kedung Tuban. Alhamdulillah Pak, saya baru yang keempat kalinya datang di majelis ini. Dan Alhamdulillah saya masih ingat momen-momen kedatangan saya di majelis ini. Pertama tanggal 21 November 2010. Kemudian selanjutnya bulan Februari, kalau nggak salah sekitar bulan Maret 2012. Kemudian yang ketiga kalinya sehari sesudah momentum Blora, yakni 14 Juli. Dan Alhamdulillah hari ini untuk yang keempat kalinya di lantai Jumat. Alhamdulillah saya ucapkan karena pertolongan Allah yang begitu saya hendak berangkat ke sini selalu mengharap saya bisa bertanya pada Ustadz. Keadaan saya Alhamdulillah sama dengan Pak Usman dari Tigawano. Gimana Pak Usman kabarnya KBID Tigawano? Tadi Ustadz melalui majelis ini menyebut-nyebut tentang Umar bin Khattab. Umar bin Khattab semula kafir karena mendapat hidayah dari Allah pada saat adiknya membaca Quran. Seingat saya itu adalah surat Toha. Kalau enggak saya salah ingat, surat Toha tersebut surat 20. Namun saya tidak mengetahui suratnya saya ingat urutannya, tapi ayatnya saya belum mendengar. Untuk itu lewat Ustadz Sukino saya mohon untuk dibacakan dan dijelaskan. Kemudian di majelis ini pula tadi Ustadz mengatakan bahwa haknya jenazah ada empat. Hal tersebut termaktub dalam hadis. Hadisnya itu bagaimana bunyinya. Kemudian selanjutnya yang ketiga kalinya afsus salam bainakum, sesama muslim disunahkan untuk memberi salam. Sebelum saya mengikuti kajian, saya sering-sering menyebut memberikan salam kepada sesama muslim. Tetapi setelah Ustadz Sukino mengatakan bahwa afsus salam bainakum, sesama muslim itu begitu berpisah tidak terus menceritakan jeleknya dan seterusnya, sehingga saya itu untuk memberi salam kepada sesama muslim kapasitasnya sebelum ngaji dan sesudahnya itu agak berkurang karena mengingat afsus salam bainakum. Karena hal tersebut bagaimana sebaiknya agar Ustadz memberikan penjelasan. Terima kasih atas jawabannya, meskipun masih banyak soal yang saya tanyakan, mengingat nanti yang bertanya tidak hanya saya sendiri saja. Untuk itu saya akhiri atas penjelasan Ustadz Sukino. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak nggak hidup di sini nih. Tanyanya. Coba dibaca surat Toha. Bukan ayat 20 ya, saya rasa ayat 1 sampai ayat 6 yang berkenaan dengan ayat itu. Surat Toha ayat 1 sampai 6. Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilam mimman khalaqal arda was samawati al-'ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahtas sara. Toha, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah, tetapi sebagai peringatan bagi orang-orang yang takut kepada Allah, yaitu diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi, yaitu Tuhan yang Maha Pemurah yang bersemayam di atas ars. Kepunyaannya lah semua yang ada di langit, semua yang di bumi, semua yang di antara keduanya, dan semua yang di bawah tanah.
Itu kan, jadi dalam suatu riwayat, ketika Umar bin Khattab mau mencari, karena dengar berita, ada kajian, kalau sekarang ya ada kelompok gitulah. Itu di rumahnya Arkom, ada kajian dan di situ ada Nabi Muhammad di situ. Yang mendengar mau datang tujuannya untuk membubarkan pengajian atau membunuh Nabi. Kemudian dalam perjalanan diberitahu oleh salah seorang sahabatnya dan ditanya mau kemana, ya tujuannya mau tadi membunuh Nabi yang mengajarkan itu. Membubarkan kajian di rumahnya Arkom tadi. Kemudian diberitahu bahwa adikmu sendiri sudah masuk Islam, kenapa kamu harus marah kepada orang lain? Ya, setelah itu makanya Umar terperanjat, kembali tidak jadi meneruskan perjalanannya, tapi kembali untuk pulang ke rumah adiknya tadi. Nah, sampai di rumah adiknya, di luar dia mendengar bahwa adiknya sedang membaca Quran di tadi surat Toha ayat 1 sampai 6 yang hebat. Setelah dibaca ayat itu, dia mendengarkan di rumah di luar, tersentuh hatinya, ya, bahwa Allah menurunkan Al-Quran itu bukan untuk menjadikan suatu berat beban bagi kamu, ya, tapi Quran itu suatu petunjuk, Quran itu membantu apa itu suatu jalan menuju kepada jalan keselamatan. Nah, dari itu datang dari Tuhanmu yang memiliki semua langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya ini. Nah, di situ memikir ya, kamu mikir-mikir, hidayah masuk di hatinya. Sehingga tidak datang maunya untuk membunuh adiknya, tidak jadi, tapi datang untuk mau mengerti apa yang dibaca itu, singkatnya saja, akhirnya dia ingin ditemukan dengan Nabi Muhammad, tidak untuk membunuh, tapi ingin masuk Islam. Itu hidayah masuk di hatinya setelah mendengarkan Al-Quran itu. Karena Quran dibaca, dia sudah tahu artinya. Karena Qurannya bahasa Arab, dia orang Arab, tahu. Nah kalau kita Quran dibaca tidak dapat hidayah karena tidak ngerti artinya. Tidak ngerti apa kuwi itu dah. Nah, Rasulullah persapkan dia tahu artinya. Ya, itulah singkatnya. Kemudian hadis tentang empat hak orang mati, ya ada 4, satu dimandikan, 2 dikafani, 3 dikuburkan, disolatkan, 4 dikubur. Itu sebenarnya sudah dikeluarkan brosurnya di dalam masalah janais. Masalah janais sudah ada di sana. Tapi Bapak ini tadi karena seperti Pak Usman di Tegawano tidak bisa melihat, ya mudah-mudahan diberi kesabaran. Tapi hatinya tetap tajam itu, mengerti. Nah, jadi dengan itu langsung nyantol di hatinya, tahu bahwa hak mayit yang harus diberikan itu adalah 4 hal. Kalau 4 hal diberikan pada jenazah, dah lunas sudah. Dimandikan, dikafani, disolatkan, dikubur. Jadi itu kewajiban bagi yang hidup. Perkara nanti kalau mati tidak akan ada dikubur, ya biar saja. Itu yang dosa siapa? Yang hidup. Tidak disolatkan, yang dosa yang hidup. Tidak dimandikan, yang dosa yang hidup. Gitu. Bagi yang mati dah tidak ada urusan itu. Nah, hadisnya bagaimana? Nah, nanti di situ ada enggak itu? Ya, kalau ada dibacakan di itu. Dalam buku Janaiz sudah diterangkan. Memang hadisnya saya tidak hafal, tapi dalam buku Janaiz saya sudah ada. Andai kata Bapak bisa membaca, nanti tinggal buku Janaiz di rumah dibaca sendiri. Ya insya Allah nanti lain waktu kita berikan buku Janaiz. Kalau Bapak tidak bisa baca, nanti bisa dibacakan oleh siapa? Keluarganya atau anaknya atau siapa di rumah kan bisa dibacakan. Kemudian menyebarkan salam. Ya memang arti afsu salam bainakum itu tidak sekedar mengucap salam, ya. Assalamualaikum dijawab waalaikumsalam, tidak, tebarkan salam. Tebarkan salam itu artinya jaga keselamatan di antara kamu. Ya. Jadi yang mengucap salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mudah-mudahan kamu selamat, ya, dan diberikan rahmat oleh Allah dan berkahnya.
Dijawab juga, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kamu juga demikian. Berarti umat Islam satu dengan yang lain itu satu sama lain saling menjaga keselamatan. Kalau saya mengatakan mudah-mudahan kamu selamat, jangan sampai orang itu tidak selamat karena perbuatan saya. Maka tidak pas kalau mendoakan kamu selamat, setelah itu kemudian kamu menggunjing, menyebar fitnah, menganiaya, ya, menggunjing, menjalankan kejelekannya, itu berarti kamu tidak menjaga keselamatan. Nanti dijawab juga Waalaikumsalam, mudah-mudahan kamu selamat, tapi kenyataannya tidak. Nah itu namanya salam palsu. Kalau salam yang sesungguhnya itu satu sama lain saling menjaga keselamatan, jangan menyakiti hatinya. Ya. Kalau tahu saudaranya tidak selamat, diingatkan, dituntun ke jalan selamat. Nah, maka itulah termasuk pengajian seperti sekarang ini berusaha mengajak manusia kepada jalan keselamatan. Ya, ditunjukkan jalan selamat, ini Qur'annya, ini hadisnya. Kalau kamu menempuh itu, lantadillu, kamu tidak akan sesat. Mata masaktum bihima. Ya, orang yang berpegang teguh keduanya itu Quran dan sunnah tadi. Maka tebarkan salam di antara kamu, artinya satu sama lain umat itu menjaga keselamatan. Maka haram darahnya, tapi perkelahian sama muslim, haram kehormatannya, menginjak-injak kehormatan orang muslim, harus dijaga keselamatannya, kok diinjak-injak kehormatannya. Haram hartanya, merugikan harta orang muslim, haram. Maka kalau itu diamalkan berarti sesama muslim menjaga kehormatan, tidak bertengkar, menjaga kehormatan, tidak menjatuhkan ya wibawa atau kehormatan, tidak menggunjing dan sebagainya dan sebagainya. Demi keselamatan sesama muslim. Itu arti afsu salam bainakum. Kalau hanya sekedar mengucap salam, dijawab salam, tapi satu sama lain saling menyebar fitnah, mendengki, ya, menjelekkan, membicarakan aibnya, itu enggak ada artinya itu. Salam palsu itu.